Kali ini saya akan mencoba mengulas sebuah novel berjudul Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth, karya seorang penulis, seorang budayawan asal Kabupaten Kuningan, Pandu Hamzah. Novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth merupakan novel yang berkisah tentang kemisteriusan alam Gunung Ciremai. Di dalamnya kita akan berkenalan dengan beberapa tokoh yang mana jika dapat saya rangkum, di dalam novel ini ada 4 tokoh utama yang memiliki ceritanya masing-masing. Jadi konsep novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth ini layaknya sebuah antologi kisah, di mana keempat tokoh utama ini memiliki kisahnya masing-masing. Akan tetapi di satu momen keempat tokoh ini saling memiliki irisan kisah antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, hingga pada akhirnya mengerucut pada sebuah problem atau masalah terkait alam Gunung Ciremai. Keempat tokoh ini, satu penebang pohon, kemudian yang kedua jasu, ketiga gadis ajag, keempat adalah Kiara. Melalui keempat tokoh ini, para pembaca novel akan mengikuti perkembangan karakter dan juga akan dihantarkan kepada sebuah realitas di mana kisah nyata dan juga kisah magis yang meliputi Gunung Ciremai itu terjadi. Sebut saja sebuah kisah terkait masyarakat adat yang ada di Kabupaten Kuningan yang tinggal di lereng Gunung Ciremai, tepatnya di wilayah Kecamatan Cigugur. Melalui novel inilah kita bisa mengetahui sedikit banyaknya terkait masyarakat adat di lereng Gunung Ciremai tersebut, hubungannya dengan masyarakat yang lain, lebih lagi hubungannya dengan alam di Gunung Ciremai. Bahkan melalui masyarakat adat di lereng Gunung Ciremai ini, salah seorang tokoh yang diceritakan di dalam novel mendapatkan informasi bahwa sosok yang meneror dirinya adalah makhluk pelindung Gunung Ciremai, yang mungkin saja disebutkan di dalam novel, makhluk yang meneror salah satu tokoh ini dikenal dengan sebutan ulu-ulu, yang menghampiri manusia yang memiliki dosa besar terkait alam Gunung Ciremai. Kemudian selain masyarakat adat di lereng Gunung Ciremai, melalui perjalanan tokoh dan karakter di novel ini, penulis juga menyuguhkan sebuah refleksi kisah cerita tentang peristiwa tsunami di daerah Pangandaran. Melalui salah satu tokoh karakter yang ada di dalam novel ini, kita disuguhkan sebuah peristiwa yang amat sangat dahsyat terkait tsunami yang terjadi di daerah Pangandaran. Layaknya tsunami yang terjadi di Aceh, peristiwa tsunami tersebut banyak merenggut nyawa orang-orang dan menyisakan luka yang cukup mendalam. Dan satu lagi tadi ya, terkait masyarakat adat di lereng Gunung Ciremai, kemudian tragedi tsunami di daerah Pangandaran, dan yang ketiga adalah terkait bagian cerita dari pemberontakan
orang-orang yang tergabung dalam Daulah Islamiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dulu pasca kemerdekaan banyak sekali organisasi-organisasi radikal gitu ya, yang memiliki visinya masing-masing terkait kemerdekaan. Dan ini pun terjadi di wilayah Pasundan, lebih khususnya di daerah Tasikmalaya, Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Dikisahkan melalui salah satu tokoh karakter yang ada di novel ini, ada beberapa orang yang tergabung ke dalam organisasi Daulah Islamiyah yang menjadi buronan karena dianggap berbeda, karena dianggap mengancam. Menjadi buronan dan kabur ke alam Gunung Ciremai. Dan satu pesan yang dapat saya petik dari cerita buronan ini gitu ya, adalah terkait alangkah mudahnya saudara kita sesama manusia itu membunuh, dan tanpa ada dialog ataupun tanpa ada pengadilan terlebih dahulu, hanya karena ada perbedaan pandangan. Itu beberapa hal menarik yang saya temukan setelah membaca novel sebuah wilayah yang tidak ada di Google Earth. Kemudian mungkin yang bisa menjadi kritikan terkait novel ini, masukan lebih tepatnya adalah terkait alur penceritaan yang disajikan di dalam novel sebuah wilayah yang tidak ada di Google Earth. Karena konsep antologi yang tadi saya sampaikan bahwa setiap tokoh, 4 tokoh yang ada di dalam novel ini itu memiliki kisahnya masing-masing, memiliki latar belakang, memiliki ceritanya masing-masing. Akan tetapi batas di antara cerita antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya itu cukup kurang jelas batasnya. Mungkin memang sengaja ya konsepnya agar pembaca juga memiliki plot twist gitu. Ternyata setelah membaca 1 atau 2 halaman ini tuh sudah berbeda penceritaan. Mungkin saja seperti itu. Batas antara setiap cerita itu menurut saya pribadi harus lebih diperjelas gitu ya, agar si pembaca juga tidak kebingungan atau memiliki arah bahwa ini cerita pertama sudah selesai dan kemudian cerita selanjutnya adalah cerita yang baru. Kemudian selanjutnya adalah terkait cover dari buku ini. Cover dari novel sebuah wilayah yang tidak ada di Google Earth ini menurut saya cukup sederhana, dengan perpaduan warna putih dan warna biru. Di cover depannya ada gambar Gunung Ciremai dan ada pohon besar, pohon kiara. Hampir mirip seperti buku alam gitu ya, daripada sebuah novel. Itu menurut saya pribadi. Kemudian sebagai penutup, ada satu poin lagi yang masuk ke dalam hal yang membuat saya terkesan dari novel ini, yang membuat saya menarik adalah terkait tujuan lain gitu ya, atau fungsi lain dari rilisnya novel ini. Konon novel ini tuh rilis berbarengan dengan peristiwa di mana Gunung Ciremai ini hendak dieksploitasi
terkait sumber daya panas buminya atau geotermal oleh perusahaan asal Amerika. Novel ini pun hadir sebagai suara dari masyarakat Kabupaten Kuningan bahwa alam Gunung Ciremai adalah milik bersama dan tidak bisa dimonopoli atau dieksploitasi oleh segelintir golongan saja. Karena alam Gunung Ciremai itu ibarat sebuah rahim, ibarat sebuah sumber kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan, khususnya masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Ciremai itu sendiri. Sekian ulasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.